Bagaimana cara mendapatkan kartu KIS atau kartu PBI yang gratis dari pemerintah? Masih bersama saya Ansori di Rejosari Channel. Sampai saat ini ternyata masih banyak warga yang tidak memahami atau tidak mengerti tentang kartu Indonesia Sehat atau yang biasa disebut dengan kartu KIS. Juga banyak warga yang belum mengetahui apa bedanya kartu BPJS dan juga kartu KIS tersebut. Bagaimana cara mendapatkan kartu KIS atau kartu PBI yang gratis dari pemerintah? Simak terus ya. Kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS yang dikenal dengan kartu Jokowi yang memberikan jaminan kesehatan untuk warga miskin dan kurang mampu yang awalnya ditujukan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Manfaat kartu KIS ini adalah untuk warga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Untuk mendapatkan kartu KIS memang jarang sekali kita dengar, apalagi yang jarang berurusan dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Namun untuk mendapatkan kartu KIS, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat yang tidak mampu, PMKS atau masuk dalam disability, psikotik ataupun gangguan kejiwaan, lansia yang terlantar, kemudian anak jalanan, dan gelandangan dan pengemis. Yang nama-namanya orang tersebut sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dan penerima bantuan iuran dari pemerintah. Yang kedua atau yang B, namanya tercantum dalam Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Pendataan ini sudah dimulai sejak pada tahun 2011. Yang C, untuk mengetahui apakah nama-nama orang tersebut tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dapat dilakukan pengecekan terutama di puskesmas setempat atau bisa juga datang ke kantor desa ataupun kelurahan di domisili masing-masing. Karena data PBI atau penerima bantuan iuran dari pemerintah untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan ini sudah ada di dalam database puskesmas di tempat domisili masing-masing, atau pihak kantor desa atau kelurahan ini sudah mempunyai database-nya siapa-siapa yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ataupun DTKS. Yang keempat atau yang D, pemegang kartu Jamkesmas ini juga dapat menggantinya dengan kartu KIS setelah terlebih dahulu mendaftarkan di kantor cabang BPJS Kesehatan setempat. Jika teman-teman memenuhi persyaratan di atas yang telah disebutkan tadi dan ingin mendapatkan kartu KIS, maka berkas persyaratan dan prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah KK dan KTP anggota keluarga yang ingin mendapatkan kartu KIS. Ini menjadi syarat mutlak. Yang nomor dua adalah SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari kantor desa ataupun kantor kelurahan. Yang ketiga, untuk mendapatkan kartu KIS, peserta tidak harus memiliki rekening bank karena iuran akan dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah dan hanya berhak atas kelas 3. Prosedur pembuatan kartu BPJS PBI atau kartu KIS ini setelah berkas semuanya dikumpulkan, disiapkan, maka langkah-langkahnya untuk pembuatan kartu KIS adalah sebagai berikut. Yang pertama tentu saja siapkan KK dan KTP. Kemudian yang kedua, ini adalah membuat surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa atau kelurahan dengan pengantar dari Pak RT, Pak RW. Nah, di dalam SKTM itu, pihak desa atau kelurahan akan mencantumkan nomor ID di DTKS. Karena setiap BNBA atau By Name By Address ini yang sudah masuk di database DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini sudah punya nomor ID masing-masing. Jadi kalau sudah punya ID DTKS ini aman dan belum mempunyai kartu KIS ini bisa diajukan. Yang ketiga adalah semuanya setelah berkas itu lengkap, kemudian baru dibawa ke kantor BPJS terdekat di kabupaten biasanya. Pendaftaran kartu KIS BPJS PBI ini tidak akan memakan waktu lama.
Jadi setelah teman-teman ini datang ke kantor BPJS kabupaten, maka akan segera dilayani, dan setelah berkasnya lengkap akan segera langsung dicetakkan kartu BPJS PBI dan bisa langsung digunakan. Namun untuk mendapatkan kartu KIS mungkin saja di setiap daerah prosedurnya ini bisa jadi berbeda-beda antara di kabupaten satu dengan di kabupaten yang lain. Tentu saja koordinasi dengan pihak puskesmas, atau kalau mau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu. Kemudian timbul pertanyaan, apakah daftar kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS ini bisa dilakukan secara online? Untuk daftar guna mendapatkan kartu KIS tidak bisa dilakukan secara online, karena pendaftaran online saat ini mungkin sampai seterusnya belum tahu kebijakan dari daerah masing-masing, hanya untuk peserta BPJS Mandiri yang iuran bulanannya ini dibayar oleh pribadi, namun hanya diperuntukkan untuk anggota keluarga yang keluarganya satu pun belum terdaftar menjadi peserta BPJS. Suatu hal yang terkadang kita perlu membuat klarifikasi dari pernyataan beberapa orang yang mengatakan bahwa bantuan sosial ini yang diberikan dari pemerintah itu datanya data dari siluman, karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, dan untuk mendapatkan hanya mereka yang dekat dengan perangkat desa, dekat dengan kepala desa, ataupun orang-orang yang dikenal oleh di pihak pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut, maka teman-teman ataupun masyarakat seluruhnya perlu mengetahui bahwa sebelum mereka mendapatkan bantuan sosial, maka terlebih dahulu namanya ini harus tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dalam Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa DTKS ini meliputi yang pertama pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ataupun PPKS seperti fakir miskin dan juga anak terlantar. Yang kedua, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan ataupun KPM PKH, keluarga penerima manfaat program sembako ataupun KPM sembako ataupun BPNT. Yang ketiga adalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan ataupun TKSK, kemudian lembaga kesejahteraan sosial ataupun LKS, dan juga operator di bagian DTKS, biasanya di operator desa. Itu ya yang berkaitan dengan kartu PBI ataupun KIS. Dan juga Rejosari Channel ini berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil. Jadi kalau teman-teman ada permasalahan kependudukan dan catatan sipil, silahkan subscribe dan klik loncengnya biar teman-teman bisa mengetahui notifikasi ataupun video yang akan kami informasikan kepada teman-teman semuanya. Kalau mau yang lebih intensif, bisa di follow Instagram saya, nanti bisa kita DM-an. Jadi lebih luas, nanti contohnya bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Itu ya, sekian, terima kasih, sampai ketemu di konten kami yang berikutnya.